Shalom, kita kembali berjumpa dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus, firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman, kami jadikan sebagai pelita untuk menerangi jalan dan langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 25 dan 26 yang mengatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesus kembali menyampaikan kecaman terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman Yesus berkaitan dengan sikap perilaku mereka yang seringkali menunjukkan sikap perilaku yang munafik. Mereka hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Mereka menampakkan kesalehan, tetapi hati mereka kotor dan busuk. Sikap perilaku mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibarat seorang yang membersihkan cawan dan pinggan, mereka hanya membersihkan cawan dan pinggan itu bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya mereka abaikan, sehingga bagian dalamnya tetap kotor. Tampak luar bersih, tapi bagian dalamnya tetap kotor. Dan ini mau menggambarkan kehidupan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dan semua orang munafik. Dari tampak luar mereka kelihatan baik, kelihatan saleh, kelihatan sebagai pribadi yang berbudi luhur, tetapi dalam hati mereka penuh kefasikan, penuh kejahatan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Mereka merampas hak-hak orang-orang miskin, dan mereka juga menjalani kehidupan yang tidak baik. Sikap mereka adalah sikap yang jahat. Mereka rakus. Mereka melayani Tuhan untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan penghargaan. Mereka melayani Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan Yesus mengecam sikap perilaku hidup seperti itu. Yesus mengatakan bahwa mereka seharusnya membersihkan hati mereka dulu. Kalau hati itu bersih, maka sikap perilaku tutur kata itu juga akan bersih. Dan itu dikatakan di ayat 26, "Hai orang-orang Farisi, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Maksud Yesus adalah
bersihkan hati. Dan kalau hati itu bersih, maka sikap perilaku hidup, tutur kata yang tampak dari luar juga akan bersih. Kalau hati itu menjadi hati yang bersih, maka di luar pun akan tampak bersih. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini, kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mungkin juga tertuju kepada kita. Betapa sering kita hanya menunjukkan sikap perilaku hidup yang baik dari luar, tapi mungkin hati kita penuh dengan kebusukan dan kejahatan. Dan kita kadang juga menilai orang lain tidak benar, tidak baik, padahal kehidupan kita juga tidak baik. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita boleh membersihkan hati kita. Dan ketika hati itu bersih, maka sikap, perilaku, dan tutur kata pun akan bersih. Jangan hanya menampakkan hal yang baik, hal yang bersih dari luarnya saja. Ketika kita hanya menampakkan hal yang baik, bersih hanya dari luarnya saja, sedangkan dari dalam hati kita kotor dan jahat, maka sikap perilaku hidup kita juga menjadi sikap perilaku yang munafik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersih dan baik luar dalam. Mari kita introspeksi diri. Apakah hati kita baik dan bersih? Jika kita masih merasa bahwa hati kita belum baik dan bersih, mari kita minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Minta kuat kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kita, sehingga hati kita, pikiran kita menjadi hati dan pikiran yang bersih. Dan ketika hati dan juga pikiran bersih, maka sikap perilaku hidup pun akan menjadi bersih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur dan mengingatkan kami, untuk kami tidak berlaku munafik. Kadangkala kami hanya menunjukkan sikap hidup yang baik dan saleh dari luar, tetapi dalam hati kami, pikiran kami masih dipenuhi kejahatan. Kami menunjukkan sikap yang baik dan saleh dari luar hanya untuk mendapatkan pujian dan kehormatan. Ya Tuhan, tolong kami agar dengan kuat kuasa Roh Kudus, hati, pikiran, dan bahkan sikap perilaku hidup kami menjadi bersih. Kami boleh menjadi bersih luar dan dalam. Kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dan dikehendaki oleh Tuhan. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memampukan kami untuk menunjukkan sikap hidup yang baik, dan sikap hidup yang baik itu terwujud, terpancar dari dalam hati yang baik. Terima kasih Tuhan, sertai lindungi kami di sepanjang hari ini.
Kiranya Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.